Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Arusmansyah dari 12 IPA 5, nomor absen 13. Di sini saya akan membaca cerpen yang berjudul Mata Mungil yang Menyimpan Dunia dari karya Agus Nur. Selalu, setiap pagi, setiap Gustaf berangkat kerja dan terjebak rutin kemacetan perempatan jalan menjelang kantornya, ia selalu melihat bocah itu tengah bermain-main di kolong jalan layang. Kadang berloncat seperti menjolok sesuatu. Kadang hanya merunduk jongkok memandangi trotoar, seolah ada yang perlahan tumbuh dari celah konblok. Karena kaca mobil yang selalu tertutup rapat, Gustaf tak bisa mendengar teriakan-teriakan bocah itu. Saat dia menghabiskan kedua tangannya sebagai menghalau sesuatu yang berterbangan, Gustaf hanya melihat mulut bocah itu seperti berteriak dan tertawa-tawa. Kadang, Gustaf ingin menurunkan kaca mobil agar ia bisa mendengar apa yang diteriakkan bocah itu. Tapi Gustaf malas menghadapi puluhan pengemis yang pasti akan menyerbu begitu kaca mobilnya terbuka. Maka, Gustaf hanya memandangi bocah itu dari dalam mobilnya yang merayap pelan dalam kemacetan. Usianya paling 12 tahunan. Rambutnya kusam, kecoklatan karena panas matahari. Selalu bercelana pendek kucel, berkoreng di lutut kaki kirinya. Dia tak banyak berbeda dengan para anak jalanan yang sepertinya dari hari ke hari makin banyak saja jumlahnya. Hanya saja, Gustaf saling merasa ada yang berbeda dari bocah itu. Dan itu yang Gustaf rasakan setiap hari bersitatap dengannya. Seperti ada cahaya yang perlahan berkedepan dalam mata bocah itu. Sering Gustaf memperlambat laju mobilnya agar ia bisa berlama-lama menatap sepasang mata itu. Memandang mata itu, Gustaf seperti menjenguk sebuah dunia yang menyegarkan, hingga ia merasa segala di sekeliling bocah itu perlahan-lahan berubah. Tiang listrik dan lampu jalanan menjelba menjadi barisan pepohonan rindang. Tak ada keruwetan, karena jalanan telah menjadi sungai dengan gemercik air di sela bebatuan hitam. Jembatan penyeberangan di atas sana menjelma titian bambu yang menghubungkan gedung-gedung yang telah berubah perbukitan hijau. Dari retak trotoar perlahan tumbuh bunga mawar. Akar daun hijau merambat melilit tiang lampu dan pagar pembatas jalan. Kerap tumbuh di dinding penyangga jalan tol. Gustaf terkejut ketika tiba-tiba ia melihat seekor bangau bertengger di atas kotak pos yang kini tampak seperti terbuat dari gula-gula. Air yang jernih dan bening mengalir perlahan, seakan-akan ada mata air yang muncul dari dalam selokan. Kicau burung terdengar dari pohon jambu, berbulat lebat dan bagai cangkok di tiang traffic light. Gustaf terpesona menyaksikan itu. Ia menurunkan kaca mobilnya, menghirup lembab angin yang berembus lembut dari pegunungan. Tapi pada saat itulah ia terkejut oleh bising pekikan klakson mobil-mobil di belakang. Beberapa pengendara sepeda motor yang menyalip lewat trotoar melolot ke arahnya. Seorang polisi lalu lintas bergegas mendekatinya berburu-buru. Gustaf menghidupkan mobilnya dan melaju. Gustaf jadi selalu terkenang mata bocah itu. Ia tak pernah menyangka betapa di dunia ini ada mata yang begitu indah. Sejak kecil, Gustaf suka pada mata. Itu sebabnya ketika kanak-kanak, ia menyukai boneka. Ia menyukai bermacam warna dan bentuk mata boneka koleksinya. Ia suka menatapnya berlama-lama. Dan itu membuatnya Mama cemas. Waktu itu Mama takut ia akan homoseks seperti Om Ridwan yang kata Mama sewaktu kanak-kanak juga menyukai boneka, lantas segera dibawa ke psikolog. Berminggu-minggu mengikuti terapi, ia selalu disuruh menggambar, dan ia selalu menggambar mata. Sering ia menggambar mata yang bagai hilang hitam
Sesekali ia menggambar bunga mawar tumbuh dari dalam mata. Mata dengan sebilah pisau yang menancap, atau binatang-binatang yang berloncatan dari mata berwarna hijau toska. Ia senang ketika Oma memuji gambar-gambarannya. Oma seperti bisa memahami apa yang ia rasakan. Ia ingat perkataan Oma saat itu berusia 7 tahun. Mata itu seperti jendela hati. Kamu bisa menjenguk perasaan seseorang lewat mata. Sejak itu Gustav suka memandang mata setiap orang yang dijumpainya. Tapi Papa kerap menghardik. Tak sopan menatap mata orang seperti itu. Papa menyuruh agar selalu menundukkan pandang bila berbicara kepada seseorang. Saat remaja ia tak lagi menyukai boneka, tapi ia suka memperhatikan mata orang yang dijumpainya. Kadang, tanpa ia sadari, sering mendapati dirinya tengah memandangi mata seorang cukup lama, hingga orang itu merasa risih dan cepat-cepat menyingkir. Setiap menatap mata seseorang, Gustav sering melihat bermacam keajaiban yang tak terduga. Kadang ia melihat api berkobar dalam mata itu. Kadang ia melihat ribuan kelelawar terbang. Sering pun ia melihat lelehan tomat merembes dari sudut mata seorang yang tengah dipandanginya. Atau dalam mata itu ada bangkai bayi yang terapung-apung, pecahan kaca yang menancap di kornea, kawat berduri yang terjulur panjang pada gersang ilalang, pusaran kabut kelabu dengan kesedihan dan kesepian yang menggantung. Di mana-mana Gustav hanya melihat mata yang keruh menanggung beban hidup, mata yang penuh kemarahan, mata yang berkilat licik, mata yang tertutup celaga kebencian. Karena itu Gustav jadi begitu terkesan dengan sepasang mata bocah itu. Rasanya itulah mata paling indah yang pernah Gustav tatap. Begitu bening, begitu jernih, mata yang mungil tanpa pakai penyimpanan dunia. Sembari menikmati secangkir kopi, Gustav memperhatikan mata-mata orang. Mungkin ia menemukan mata yang indah seperti mata bocah itu, tapi Gustav tak menemukan. Membuat Gustav berpikir, bisa jadi mata bocah itu memang satu-satunya di dunia. Dan ia makin ingin memiliki mata itu, agar ia bisa memandang semua yang kini dilihatnya dengan berbeda. Gustav kini mengerti kenapa bocah itu terlalu berlarian riang, karena ia tengah berlarian mengejar capung yang hanya bisa dilihat matanya. Bocah itu sering berloncatan di sebuah jambu yang terlihat begitu segar di matanya. Mata bocah itu pastilah melihat sekawan burung keladi terbang merendah pakai hendak hinggapan di kepala, hingga mengibas-ibaskan tangan menghalau agar burung-burung itu kembali terbang. Ketika berjongkok, pastilah bocah itu sedang begitu senang memandangi seekor kumbang tanah yang muncul dari celah komplok. Semua itu hanya mungkin karena mata mungil yang indah. Bocah itu bisa melihat dunia yang berbeda, atau karena mata mungil itu memang menyimpan sebuah dunia. Betapa menyenangkan bila ia bisa menyaksikan itu semua karena ia memiliki mata bocah itu. Bila ia bisa memiliki mata itu, ia akan bisa melihat segalanya dengan berbeda. Sekaligus akan memiliki mata paling indah di dunia. Mungkin ia bisa menemukan orang tua bocah itu baik-baik, menawarinya sekepok uang agar mereka mau mendonorkan mata bocah itu buatnya. Atau ia bisa merayu bocah itu dengan sekotak coklat. Apapun akan Gustav lakukan agar ia bisa memiliki mata itu. Bila perlu ia menculiknya. Terlalu banyak anak jalan berkeliaran, dan pastilah tak seorang pun peduli bila salah satu dari mereka hilang. Gustav tersenyum, ingin mendengar cerita soal operasi ganti mata. Ia tinggal datang ke Medical Eye Center untuk menggantikan mata dengan mata bocah itu. Gustav hanya perlu menghilang sekitar 2 bulan untuk menjalani operasi,
dan perawatan pengganti matanya. Pagi hari, ketika Gustav berangkat kerja dan terjebak rutin kemacetan di perempatan jalan, dia melihat seorang bocah duduk bersimpuh di trotoar dengan tangan terjulur ke atas. Kedua mata bocah itu kosong. Gustav hanya memandangi bocah itu. Ia ingin membuka jendela dan melempar ejean, tapi segera ia lupakan karena merasa percuma. Ia melangkah melewati lobi perkantoran dengan langkah penuh kegembiraan ketika melihat setiap orang memandang ke arahnya. Beberapa orang malah terlihat melotot tak percaya. Gustav yakni mereka kagum pada sepasang matanya Gustav. Dengan gaya anggun, Gustav menuju lift. Begitu lift itu tertutup, seseorang perempuan gemetaran mendatangi Gustav. Terlihat menghela nafas sambil berbicara kepada temannya. "Kamu lihat mata tadi?" "Iya." "Permisi, mata iblis."